Halo Capricorn, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat ya bestie aku Capricorn. Di bulan Oktober, apakah kamu sudah siap eh, menjalaninya dengan tantangan-tantangan yang ada ya bestie? Ya, memang di pergantian bulan itu kadang membuat kita deg-degan ya. Tapi kalau kita udah jalani pasti semuanya tuh jadi it's okay gitu ya. Oke, kita akan general reading nih untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 ya bestie. Mengenai kondisi umum, energinya kolektif memang, jadi nggak akan 100% cocok ke kamu. Jadi aku mohon buat bestie-bestie aku Capricorn dapat bijaksana ya. Oke, kita akan bahas dulu untuk kondisi umum kamu nih di minggu pertama, minggu kedua bulan Oktober ini bestie ya. Kali ini kamu mau aku ambilin kartu yang bagian mana? Depan, tengah, atau belakang? Atas, tengah, atau bawah? Oke. Mungkin di sini aku akan mewakili kalian ya. Aku akan ambil dari tengah bestie untuk kondisi umum kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin gini. Memasuki bulan Oktober ada aja hal-hal yang membuat kamu itu kecewa ya, sehingga memang harus segera dibenahi, memang harus segera dituntaskan. Misalkan orang terdekat kamu tuh sering banget nih bikin kamu kecewa ya. Kamu udah baik banget sama dia, kamu sampai ngurusin ini itu kehidupan dia, kamu sering ngingetin dia, tapi dia tuh semaunya sendiri gitu loh bestie ya. Dia seakan-akan tuh mengabaikan diri kamu. Ada aja hal-hal yang membuat kamu kecewa. Misalkan kamu perhatian nih sama dia, tapi kenapa dia lebih perhatian ke orang lain? Nah, itu kan bikin kamu kecewa kan? Oke, sehingga di sini ada sebagian dari kamu yang memang harus memikirkan lagi, apakah yang aku perjuangkan selama ini tuh salah? Apakah aku harus menghentikan perjuangan aku atau perhatiannya aku ini ke seseorang ini gitu kan? Oke, jadi lebih baik kamu pikirkan lagi ya, pikirkan lagi gitu. Mungkin jika memang dia yang selalu nyakitin kamu, sering membuat kamu kecewa, nah ini kan berarti pertanda dari semesta dimana kita harus mencari seseorang lain yang bisa membuat kita ngerasa bahagia. Oke, mungkin kita perlu mencari atau menerima seseorang baru di mana seseorang baru tersebut mengutamakan kita, memprioritaskan kita. Nah, dengan orang-orang yang seperti ini datang ya, kita jadi tahu ya, jadi tahu seseorang ini gimana nih ke kita gitu kan? Yes. Dengan begitu, jika memang dia sangat memprioritaskan kita, oke, kita juga sebaiknya baik sama seseorang ini, dan juga perlu kita pikirkan lagi, apakah memang aku harus bersama orang ini ya. Jika memang iya, walaupun sekarang mungkin aku belum bisa menerima sepenuhnya, aku mungkin perlu belajar nih buat nerima dia ya. Siapa tahu memang dia jodoh aku, atau memang seseorang yang dikirim oleh semesta untuk menjadi sahabat aku gitu ya. Jadi kamu dipertemukan dengan seseorang yang sefrekuensi, dia memprioritaskan kamu, dia tulus sama kamu, dan kemungkinan besar kamu juga akan tulus sama dia, karena kamu, kalau yang aku rasa memang orangnya tuh apa ya, seperti tahu caranya berterima kasih, so juga tahu mengenai balas budi, and then kalau bahasa Jawanya itu tepo seliro gitu loh ya. Oke, jadi ya kamu berusaha menjadi yang terbaik atau melakukan yang terbaik buat orang-orang yang memang baik sama kita. Begitu ya bestie aku. Buat di pekerjaan di sini sih kalau yang aku lihat bisa lancar ya. Kamu bisa lancar asalkan kamu punya partner kerja yang bisa diajak kompak ya. Tapi bila mana partner kerja kamu di minggu pertama, minggu kedua ini belum bisa kompak sama kamu ya, mungkin ada yang
mengalami pekerjaan yang tersendat, jadi hati-hati aja. Maksud aku gini Besti ya, kadang kan kita nggak tahu ya, kadang kita tuh sama seseorang itu kondisinya baik hubungannya, kadang juga nggak baik karena masalah sepele. Kan kadang kita ada bertengkar gitu ya dengan seseorang atau partner kerja kita. Nah mungkin ya kita harus jaga hubungan kita dengan baik nih dengan partner kerja kita, agar kita tetap bisa fokus untuk pekerjaan bersama, begitu Besti ya. Oke, atau mungkin kamu berdagang di sini ya, jaga hubungan kamu dengan baik terhadap customer kamu, klien kamu ya, konsumen kamu, begitu ya. Untuk keuangan di sini bisa jadi lancar ya Besti. Keuangan lancar, tapi hati-hati. Oke, mungkin jika ada orang mendekat, bisa jadi memang punya niat yang kurang baik, mungkin cuma ingin manfaatin kamu aja. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu tuh terkena tipu daya mereka ya, atau terperangkap di situ. Oke, buat yang single, buat teman-teman Capricorn yang single ya, mungkin di minggu pertama, minggu kedua ya, sebagian besar dari kamu yang single ini ya akan kenalan ya, bertemu, kamu akan kenalan dengan seseorang baru di circle kamu ya, mungkin di tempat kerja bisa sih, atau di pertemanan ya, mungkin teman kamu ngenalin kamu nih dengan seseorang gitu kan. Kamu jadi kenal nih dengan dia, dan mungkin juga ya ada timbul perasaan ya di kamu kepada dia yang dikenalin ini gitu loh. Atau mungkin ada teman baru di tempat kerja yang sangat membuat kamu tertarik. Oke. Ya, semoga aja jika memang dia jodoh kamu ya, semoga diperlancar untuk kedepannya. Dari saat ini masih teman baru ya, PDKT, dan lanjutlah. Gitu ya Besti ya. Untuk yang berpasangan sih di sini, kalau yang aku lihat hubungan kamu dengan pasangan kamu it's okay ya, baik-baik saja. Hubungan mungkin ya terjalin dengan baik. Mungkin yang perlu diperhatikan ya, harus menjaga perasaan satu sama lain, harus meningkatkan rasa percaya satu sama lain, begitu Besti ya, buat yang berpasangan. Tapi bila mana ada beberapa teman-teman Capricorn ini yang berpasangan memang hubungannya sedang retak ya, sedang kurang baik, mungkin bertahan adalah jawaban yang paling tepat buat kamu mengenai hubungan kamu. Jadi usahakan yang terbaik buat hubungan kalian ya Besti. Oke, kita akan bahas hal apa sih yang perlu diperhatikan di minggu pertama, minggu kedua bulan Oktober ini. Oke. Yang perlu lebih kamu perhatikan di sini, kalau yang aku lihat sih mengenai hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Jadi jaga dengan baik hubungan kalian, mengenai komunikasi kalian. So mengenai sikap kita ke mereka juga harus dijaga, ucapan kita juga harus dijaga. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu menyakiti hati orang-orang di sekitar kita ya. Oke, jadi seiring bertambahnya usia ya, kita juga harus bisa menjadi lebih bijaksana Besti ya. Oke. Kita akan bahas nih, apa yang perlu kamu hindari atau apa yang perlu kamu tinggalkan di minggu ke-1, minggu kedua bulan Oktober. Mungkin sering banget ya kamu itu berbeda pendapat dengan orang terdekat kamu. Nah, di sini yang perlu kamu hindari adalah emosi, ya. Misalkan kamu dengan dia memang sering banget berbeda pendapat, ya. Ini yang membuat kamu emosi, karena kamu tuh pengen si dianya itu ngikut
pendapat kamu atau prinsip kamu, tapi karena kalian itu punya prinsip sendiri-sendiri, maka ya memang harus dimaklumi gitu loh ya. Oke. Ya, ada baiknya juga kita mengalah sih ya. Oke lah, ya udah, aku ngikut prinsip kamu, tapi dengan syarat nih, prinsip aku yang ini juga masuk gitu ya, gitu, di planning atau di tujuan-tujuan gitu ya. Oke ya. Jadi kamu perlu untuk menyeimbangkan gitulah ya, agar kamunya nggak emosi, dianya juga nggak emosi, atau mungkin antara opini kamu dengan opini dia disatukan ya. So kita cari apa ya, intinya kayak kesimpulan yang terbaik gitu ya Besti ya. Oke, sekarang aku akan bahas nih. Sebentar ya. Sorry tadi aku pause sebentar ya. Oke. Jadi harus lebih banyak kalah aja sih. Ya, di minggu pertama, minggu kedua ini jika ada orang-orang yang bikin kamu emosi ya Besti ya. Oke, kita akan bahas lagi nih untuk hal-hal yang perlu kamu fokuskan di minggu pertama, minggu kedua ya. Fokuskan mengenai potensi kamu dan juga harapan kamu. Harapan kamu bagaimana itu harus diselaraskan dengan potensi kamu. Jika sekiranya kamu mampu untuk mewujudkan harapan kamu dengan potensi yang kamu miliki ya, lanjutkan. Kamu harus memperjuangkan itu. Dan di sini mungkin kamu lebih harus memikirkan berbagai bidang di minggu pertama, minggu kedua ini ya Besti, dimana kamu juga harus fokus di kehidupan, di keuangan ya, mengenai cara-cara pengelolaan keuangan yang baik. So kamu juga harus bisa intinya menghandle situasi apapun itu agar jadi baik gitu ya. Karena di sini aku yakin banget kamu pasti bisa mengubah apa yang tidak baik menjadi baik ya, karena kamu orang yang pandai. Kalau yang aku lihat seperti itu Besti. Oke, buat teman-teman Capricorn, aku rasa cukup dulu ya readingan kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang sedang perlu readingan ini. So, terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun, salam rahayu buat Capricorn. Bye.